Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariska Pangestuti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Rembang. Video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mampu menciptakan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, di antaranya disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas atau sekolah. Berbicara disiplin positif, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam pendidikan adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, kita memiliki tujuan untuk menciptakan generasi masa depan yang memiliki sikap disiplin diri dalam berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi internal, bukan eksternal. Kebutuhan dasar manusia sendiri itu adalah semua tindakan yang dilakukan oleh manusia itu untuk memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar manusia. Di antaranya, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, motivasi eksternal yang berasal dari luar dan motivasi internal, yaitu yang berasal dari diri sendiri. Motivasi perilaku manusia eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Sedangkan motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini dia menghindari hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, menjadi seorang manajer. Posisi kontrol guru manajer. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Bicara keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian, yang materi selanjutnya, segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan pada segitiga restitusi, di antaranya menstabilkan identitas, itu yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Budaya positif. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro atau pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Berhubungan dengan nilai guru penggerak. Di budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di
antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Berhubungan dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Tahap selanjutnya yaitu tahap refleksi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Semua konsep ini perlu diresapi dan dikembangkan. Saya memahami konsep modul budaya positif terkait disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar sifat manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi untuk penanganan kasus. Semua konsep dasar ini harus ditanamkan pada diri sendiri, dipraktekkan, dan dibagikan kepada guru lain. Hal yang menarik bagi saya adalah ternyata pemberian hukuman itu tidaklah baik untuk anak. Meskipun hukuman itu bentuknya bersifat mendidik seperti membaca buku di perpustakaan, pengerjaan PR di luar kelas, membersihkan kelas. Ternyata hukuman yang diberikan anak hanya akan membuat dia untuk jera sesaat, tidak untuk sadar diri. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada saya adalah saya menyadari bahwa cara posisi kontrol dalam penanganan masalah yang sering saya gunakan yaitu sebagai penghukum, dan itu perlu diubah menjadi posisi kontrol manager, yaitu guru mengutamakan keberpihakan pada murid untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab, dan memecahkan masalah siswa dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Refleksi yang ketiga, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya saat saya menangani anak yang pernah membawa minuman oplosan ke sekolah dan sering mengganggu temannya. Tanpa saya sadari, saya telah mengaplikasikan segitiga restitusi. Di sini saya mendekatinya dengan baik-baik. Saya cari tahu latar belakang anaknya, mengajaknya berdiskusi kenapa dia membawa itu. Dengan pendekatan, akhirnya melahirkan kesepakatan antara anak dan saya bahwa dia akan menaati peraturan sekolah dan tidak membuat onar lagi. Refleksi selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat termotivasi untuk terus berkembang sesuai dengan nilai-nilai budaya positif sekolah. Selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal baiknya menurut saya adalah siswa mulai menyadari kesalahannya dan mencari solusi atas permasalahannya, sehingga muncul motivasi internal dengan budaya positif yang sejalan dengan nilai-nilai kebajikan. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol guru lebih baik menjadi posisi kontrol manajer saat menangani suatu permasalahan. Refleksi selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa ada perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah.
Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus menghukum dan membuat murid merasa bersalah saat melakukan kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya senang dan tenang karena bisa membantu murid menyadari penyebab masalahnya sendiri serta mencari solusi sendiri dalam menyelesaikannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Tanpa saya sadari, saya telah mengaplikasikan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini saya mendekatinya anak dengan baik-baik. Saya mencari tahu latar belakangnya, mengajaknya berdiskusi kenapa dia membawa itu. Dengan pendekatan, akhirnya melahirkan kesepakatan antara anak dan saya bahwa dia akan menaati peraturan sekolah dan tidak membuat onar lagi. Di sini saya sudah menerapkan 3 tahapan pada segitiga restitusi. Dulu saya belum mengetahui teorinya, namun tanpa disadari saya sudah mempraktekannya, dan setelah mempelajari modul ini saya mengetahui teorinya. Yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses penciptaan budaya positif adalah adanya kolaborasi antara sekolah dan orang tua, sehingga budaya positif tersebut tidak hanya tercapai di kelas atau sekolah, tetapi juga di rumah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.